pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama untuk pemilihan ketua tanfiziyah, maka diawali kan dengan pemilihan apa namanya Dewan Suriah, kan begitu. Nah, maka menurut saya hal lazim dilakukan oleh pengurus Suriah PBNU jika pertama melakukan pengawasan, kedua melakukan evaluasi, ketiga mengambil keputusan atau kebijakan organisasi, karena memang kewenangan PBNU itu adanya di Rais Suriah, begitupun di tingkat wilayah, begitupun di tingkat kabupaten, memang sudah menjadi kewenangan mereka untuk mengambil arah kebijakan organisasi ketika organisasi pengurus besar Nahdlatul Ulama ini dipandang sudah jauh melenceng dari norma-norma dan dari kaidah-kaidah yang seharusnya dijalankan sebagai organisasi terbesar di Nahdlatul Ulama. Saya pikir itu. Wallahu alam, monggo Kang Ade mungkin lebih paham. Akan tetapi poinnya adalah tidak ada larangan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan Nahdlatul Ulama seandainya Rais Suriah PBNU itu melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, melakukan bahkan keputusan penting melakukan pemecatan terhadap ketua tanfiziyah Nahdlatul Ulama, karena memang itu masuk di dalam kewenangan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saya nambahin boleh sebelum Bang Ade nanggapi. Cuman juga begini Bang Satria, ketua umum ini kan bukan, ya maaf itu ya, bukan tukang parkir atau tukang apa gitu kan, dia juga kan yang menentukan arah jalannya sebuah organisasi gitu. Yang membuat kita tuh ambivalent sekarang ini kan tentunya kan tidak bisa juga ketika orang tidak bersalah ya itu diambil langkah untuk dilakukan pemecatan. Nah, yang menjadi problemnya itu di situ Bang Satria. Kalau saya sih tadi udah bernarasi, ketika Rois itu mengambil satu langkah, tentunya dia sudah mendengar kisi-kisi ya, apa kisi-kisi yang saya sampaikan tadi. Selain daripada orang ini wafat, tidak menutup kemungkinan ada kasus yang lain yang memang berkaitan dengan tindak pidana, misalkan seperti itu. Karena apa? Bulan lalu kita udah mendengar tuh rame-rame masalah dana haji. Akan tetapi ini, ketika hal itu tidak terbukti, ya maka memang menurut saya apa yang dilakukan oleh Rois ini termasuk otoriter. Karena apa? Kita dalam sebuah organisasi itu bukan monarki seperti partai. Justru dia itu kan dipilih juga ya berdasarkan musyawarah, ya kan, muktamar itu. Nah, jadi ketika misalkan ada keputusan dari Rois Suriah ini dan juga jajarannya di bawahnya untuk melakukan apa namanya somasi ya, memberikan waktu 3 hari harus mundur. Nah, yang menjadi masalahnya itu alasannya itu loh. Yang tadi juga yang dilihatkan oleh Bang Ade itu, cuman poin kelima yang di atas-atasnya kita tidak tahu. Nah, jadi memang agak sulit untuk mengatakan bahwasanya hari ini Gus Yahya itu salah. Itu apa namanya Bang Satria. Kalau misalkan Rois Adi itu hanya mengambil keputusan dia sendiri langsung menindak, itu menurut saya ini otoriter sekali seperti itu. Monggo Bang Ade, silakan. Iya gini, barusan saya udah komunikasi langsung ya. Dan berkasnya udah dikirim ke saya semua, termasuk surat utuhnya, kemudian alasan dan lain sebagainya. Daftar hadir yang rapat juga semua ada dikirim. Jadi gini, lucu di sini. Saya buka aja salah satu poinnya. Di sini nggak masuk akal, ini bisa perang. Masa ketua umum PBNU dituduh bekerja sama dengan Israel? Ini kan nggak, tuduhan yang sangat menyakitkan hati di sini. Ini dianggap dituduh itu bersekutu dengan Israel, dengan Zionis katanya di sini. Dan ini mengarah ke pidana, ini mengarah ke fitnah loh alasan itu. Kalau tidak bisa membuktikan ini bisa fitnah, bisa pidana ini. Waduh. Benar-benar masuk akal. Ini semua alasan-alasannya di sini ini tidak rasional semua. Kalau menurut saya ini lebih ke tendensi
terhadap Gus Yahya. Saya bukan bela Gus Yahya. Kalau saya baca di sini surat utuh itu di poin-poinnya itu di Aston kemarin, di Aston Hotel dia mengadai rapatnya. Di sini termasuk siapa saja yang hadir. Saya tahu ini tokohnya semuanya Khabib semua hadir ini kalau saya baca di. Ya Bang Ade. Alasannya salah saya katakan salah satu alasannya masa Gus Yahya dituduh bersekutu berserikat dengan Israel. Aduh. Ya. Berarti kan lucu Bang Ade. Bang Ade, berarti kan begini Bang Ade. Itu sudah tercium ya, ada campur tangan dari kalangan HTI, FPI dan organisasi-organisasi yang dulu itu ketika Kiai Said Akil Siraj itu menjadi ketum PBNU ya, mereka kan menggembar-gemborkan bahwasanya Gus Dur itu dengan asprinya yang saat itu adalah Kiai Yahya Khalil Stakuf ya kan, yang kebetulan itu kan melakukan kunjungan ke Israel waktu itu ya kan, dan itu tujuannya apa? Untuk membuka kembali ya kan makam Nabi Ibrahim yang selama ini diblokade oleh Israel gitu loh. Nah, dari alasan itu kita bisa mencium ini teman-teman, ini ada campur tangan dari kelompok mereka, khususnya kelompok Ba'lawi gitu loh teman-teman. Mungkin Gus bisa minta pendapatnya, ini ada Yawali TikTok ini. Ya silakan. Monggo. Yai. Monggo Kiai. Baik, narasi yang disampaikan Pak Ade itu tidak kemudian lantas disebut fitnah. Banyak buktinya kok. Gus Yahya itu berkompromi dengan Israel. Ini diantaranya ini. Kemudian anak buahnya Gus Yahya ini, Ibnu IPPNU, sebagaimana yang di surat ini kan. Jadi undangannya itu risalah rapat harian Suriah pengurus Nahdlatul Ulama, dan ini sesuai dengan aturan ADART terkait dengan lembaga Suriah Nahdlatul Ulama. Ini berlangsungnya di hari Kamis tanggal 29 Jumadil Ula di Hostel Aston. Pembahasannya kelembagaan, perkumpulan lain-lain, dihadiri oleh 37 orang. Poin pertama, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme, ya tadi itu. Kemudian ATNU, yang kedua ini Zionis masih dua dengan tadi. Terus yang ketiga, rapat memandang bahwa tata kelola keuangan ini terkaitan dengan itu masalah batu bara. Kemudian bahwa dengan mempertimbang poin-poin, jadi ada indikasi buat versi Suriah ini pengelolaan keuangan, keuntungan itu tidak dibagi rata, garis miring hujannya tidak merata. Begitu teman-teman. Lalu selanjutnya ini akhirnya poin 5 ini setelah semuanya kumpul antara 1, 2, 3, 4 peserta, akhirnya dikuncilah musyawarah antara Rois Am dan 2 wakil Rois Am untuk apa? Keluar 2 keputusan. A. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan rapat. Berarti hitungannya sejak hari ini, berarti Sabtu, Minggu, Senin. Atau yang B, jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat harian Suriah PBNU memutuskan memberhentikan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Jadi kemungkinan hari Selasa Suriah akan rapat kembali memutuskan pemberhentian Ketua Umum PBNU, dan kayaknya yang mimpin Ketua PBNU adalah Habib Rizik. Saudari-saudari,
Kok dikemukakan Saya gitu, Bang, ya? mohon, Jangan tanya itu dikemukakan. jangan Saya pengen ketemu ketawa. saya mohon jangan sekali-kali berani melawan Rois Am PBNU kualat sampai nanti kualat. Jangan. Enggak, yang saya pertanyakan tuh begini, Itu foto-foto itu yang membuktikan bahwasannya Gus Yahya itu bekerja sama dengan Israel. Itu foto-foto tahun kapan? Iya, waktu kunjungan itu loh, Gus. Ya sebentar dulu Bang Ade. Sebelum Muktamar Lampung. Berarti kan sebelum Gus Yahya itu menjadi ketum kan? Ya, waktu itu Gus Yahya jabatannya Tatib Am. Nah, ini akan menjadi lucu gitu loh. Kenapa? Kok baru-baru ini dipermasalahkan? Kenapa saat dia menjadi khotib am itu tidak dipermasalahkan? Kan itu lucunya. Nggak lucu karena bagian batu baranya nggak rata. Itu miliaran itu, saudari. Tapi kan belum action, Gai. Action. Saya berharap NU ke depan PBNU mustasarnya Habib, Rois Suriahnya Habib, Tanfidianya Habib, Fatayatnya Saripah, apa udah selesai, kasih NU ke Habib aja sudah. Betul. Malah dibacain. Kalau menurut saya kan gini ya, Malah dibacain Habib Rijiknya loh. Gus Hasan nggak bisa ngomong, Gus Hasan senyum aja dia. Barusan saya teleponan ini barusan sama teman-teman sesama pengurus Ansor di zaman saya yang saat ini ada di duduk barisan, ada yang wakil ketua, ada yang lembaga di PBNU. Ini kongko tadi 20 orang, kita ngobrol gantian. Intinya ketawa, akhirnya apa udah kasih aja PBNU ke Habib gitu. Tapi menurut saya kan gini, mohon maaf, seandainya saya ada pendapat lain gitu ya, Yai Sarif. Menurut saya ini momen sebetulnya, momen di mana Gus Yahya harusnya bertindak sebagai kader yang satria. Ketika sudah ada desakan, ya kan, dari Rois Am, ketika sudah ada desakan dari Suriah PBNU, kemudian bahkan beberapa waktu yang lalu kan kita kenceng itu kan isunya bahwa dia itu diboikot dan tidak boleh karena memang ada beberapa indikasi ya keterlibatan. Nah, artinya kan beliau itu kan harusnya kesatria gitu loh, mengundurkan diri. Tujuannya apa? Untuk memudahkan proses, kan gitu. Nah, persoalan nanti siapa yang akan memimpin PBNU ini, ya udah biarkan dia berjalan sesuai dengan aliran airnya. Udah dicalonkan di situ, Habib Rizik. Nggak bisa gitu, sampean jangankan ketua PBNU, sampean ketua ranting NU aja nggak pernah enak Pak jadi ketua Tanfidia itu Pak, mundur-mundur nggak bisa. Yai, apa perlu saya tunjukkan SK sebagai ketua Tanfis? Oke, ya tunjukkan Anda ketua Tanfidia. Ayo ranting apa, MWC apa, cabang apa, tunjukkan ke saya. Ketua Tanfidia ya, bukan wakil ya. Ayo, tunjukkan ke Ketua saya. Tanfiziyah. Ranting mana? Ih, off the record, Yai. Ih, gimana sih? Kelas ranting aja mau ngatur-ngatur PBNU. Astagfirullahaladzim. Yai ini nggak paham ya. Ini gimana ini rumahnya? Apa perlu saya on cam? On cam, tunjukkan sekarang pakai biodata. Ayo Gus Hasan, 4 tahun lebih. Ayo besarin. Kan satunya sudah hitam. Semuanya Asli. Ayo. Asli, Nusantara itu asli. Tadinya orang PKP lompat Kamu ke menyarankan ketua umum PBNU mundur. Enak jadi ketua umum PBNU tahu? Udah Yai, nggak usah mancing-mancing. Tapi bener ya. Fakta ya, sampean percaya boleh dianggap fitnah, aku ditangkap sama orang NU ya nggak masalah.
kepemimpinan ketum PBNU Buya Yahya ini kemana-mana pakainya hotel, Pak. Beda dengan zaman Kiai Said, Pak. Tangkep saya kalau saya dianggap fitnah. Ayo. Loh, itu memang benar. Berarti kan ada perkembangan. Nanti dulu diam kok mundur lah. Anda itu yang menjadi lucu. Ketua Umum PBNU enak kok mundur, gimana sampean? Loh, mundurnya itu bukan karena fasilitas hotelnya, Yai. Lah ya kalau mundur ketua umum PBNU yang nggak dapat fasilitas hotel gimana sih Anda? Nanti saya siapkan hotel yang lebih berbintang lagi. Bintang 7. Bintang apa? Bintang 7 pusing kayak Gus Hasan. Udahlah, kita ini senang. Kita itu euforia selama ini. NU seolah-olah paling bersih, paling suci, sehingga apa mendakwa jelek ya. Kemudian apa itu namanya subjektif. Kemudian menvonis PWI itu adalah laskar yang begini-begini, kualat sama PWI PBNU yang sekarang. Dengarkan kata-kata saya. Tapi jangankan jangankan soal Vidya, Rois Am aja itu di Hotel Aston, Kay. Iya. Makanya Aston di Jakarta itu. Wahai semua pengurus NU, jangan berani melawan Rois Am, kualat, ente kualat. Jangan. Kalau saya nggak akan kualat, dong saya bukan pengurus NU saat ini kan. Iya. Kan yang dilawan ini bukan Rois Am, ini kan yang dilawan Rois Awam. Gini, Yai. Nanti ya kalau datanya lengkap tak bongkar kasus batubara, Pak. Bener, Pak, ini saya lagi ngumpulin data ini. Ada apa ini? Di apa itu di kolom 3 sama 4 tadi itu kan kaitan itu namanya keuangan itu tadi. Ya kan? Tidak merata. Ada di saya, Kiai. Hujannya tidak merata. Ada di saya. Tidak merata. Ya, tapi intinya begini, Yai. Saya orang pertama yang sepakat seandainya Gus Yahya itu mundur atau dipecat. Itu aja. Enggak, saya enggak sepakat. Kalau enggak sepakat saya. Mundur, harus lawan. Dilawan. Sampean tahu nggak kalau Gus Yahya mundur, itu Rizik Syihab yang jadi. Enggak baca suratnya. Rizik Syihab itu udah dicetak. Kang Ade, perlu dianalisa juga ya. Jadi kita juga memang harus verifikasi. Saya paham Kang Ade langkahnya kan sangat hati-hati dalam persoalan hukum, terutama persoalan legal formal, ini saya luruskan dulu. Ini kelihatannya Satria Kuda Putih ini adalah kibinnya Kibin. Dia kibinnya Rois Awam dia. Aku curiga. Lanjut, nggak apa-apa. Ayo. Lanjut. Sherlock. Nah, Suruh Sherlock betul. Sherlock aja. Betul kata Kiai Sarip, Sherlock Satria. Saya Sherlock. beberapa kali Sherlock sama Yai Sarip nggak pernah berani datang ke rumah. Alah, kamu itu hanya gedobros saja, nyas-nyus katanya ketua Tanfidia, mana buktinya, nggak berarti nunjukin. Gus Hasan, biar ditunjukin sama Satria Kuda Putih nih. Besarin dulu Gus. Beliau Nah, itu ada. dulu di PKB sama dengan saya di Sumatera ya. Kalau status Pak Ade di Pindah. Kepaten aku tahu, mulai Ya. dari apa itu rekam jejaknya aku tahu, aku udah punya datanya Pak Ade. Tapi kalau untuk Satria Kuda Putih, ketua Tanfidia, saya nggak percaya. Paling dia ketua Patayat atau ketua Muslimat. Aku baru percaya. Yai, jangan manas-manasin lagi cari data, beliau panas ini. Panas ini, Yai. Nggak jadi. Panas. nggak jadi. Besarin Gus Hasan. Gus Hasan besarin Gus. Nggak jadi. Aku nggak mau nunjukin nama asli di Komal ini. Ketrek semua sama Kang Ade nanti. Nggak bakal. Apa nih? Jadi maksud saya begini sih, Yai, bentar ya. Hati-hati juga dengan isu yang digulirkan bahwa seandainya Gus Yahya itu mundur, kemudian yang mimpin adalah Rizik Syihab. Itu hati-hati, karena memang isu itu digemboskan. Ini ketua Tanfidia ya. Hati-hati gimana? Tahu nggak siapa yang membiayainya? Baik Enggak. Satria. Makanya itu perlu cross Yang check membiayai gitu. hotelnya siapa?
Makanya perlu cross check gitu loh Kang Ade. Ada, makanya saya kan by data, Anda by itu hanya berkas. mengatakan perlu. Kita udah tahu datanya. Anda Udah perlu tahu datanya. Enggak, Yes. saya nggak percaya sama Yewali. Oke, Sherlock DM Sherlock on. Ini loh, Yai Wali TikTok dan Abang Ade, ya kan? Itu bahasa kamuflase, tujuannya adalah untuk minta kiriman data, gitu loh. Gitu. Jangan dulu. Kalau yang lengkap jangan untuk Kiai Wali. Sekarang Gus Yahya lagi Zoom meeting nih. Ya. Terkait masalah itu. Coba kita mah ya. Jangan kenceng-kenceng. Gus Yahya lagi cari dukun. Ini lagi Zoom meeting sekarang Gus Yahya ini. Lagi cari dukun buat ngelawan Rois Am. Bulan lalu ke Buya Muhtadi, kemarin ke Asem Bagus lagi cari dukun Gus Yahya. Walah pantes toh. Gitu Bang Satria. Maksudnya dukun itu dukungan loh teman-teman ya. Anda harus cerdas. Ya. Ya. Maksudnya dukungan. Enggak, tapi tetap saya masih bersikukuh bahwa langkah strategis untuk menyelamatkan PBNU adalah mundurnya Gus Yahya. Gampang nanti kita atur momen yang lain. Inilah otak Kipin kayak gini, apa-apa mundur, apa-apa minta maaf, itu Kipin Kipin. Kipin tuh gitu Kipin. Terkontaminasi tuh ya, kita terkontaminasi. Sudah kontaminasi, apa-apa minta maaf, apa-apa mundur. Kan gini ya dia gitu. Nanti kalau sudah disedekkan itu sudah budaya NU tawaduk katanya begitu. Repot lagi kan kalau udah pakai alasan itu. Udah nggak nyambung lagi. Sampai tahu nggak, selama ini Satria Kuda Putih hampir 3 bulan nggak pernah ikut ngomal. Begitu ada geger PBNU, dia muncul dan meminta Gus Yahya muncul. Berarti indikasi kuat dia Kibin Sudare. Ya Allah, fitnah ini, framing ini bahaya. Oh, zamannya fitnah kita harus ngikutin fitnah dong, supaya dapat bagian dari fitnah itu sendiri kan gitu. Nikmati aja. Saya harapannya nanti ke depan PBNU mustasarnya Habib, Suriyahnya, Roisnya Habib, ketumnya Habib, sekjennya Habib, bendaranya Habib, ketua Fatayat Muslimatnya Habibah. Dah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita mau jadi ketua salah satu Banom itu nanti lagunya ganti, yang asalnya ya Lalwaton jadi ya Tarim. Iya, laku wajibnya itu. Salah satu alasannya ketum itu kenapa di Mosi ini sama itu